Kepulauan Selayar adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan dan merupakan salah satu titik penting dalam lalu lintas pelayaran di Nusantara. Nama Selayar tercantum dalam kitab kuno Nagara Kertagama 1365 yang disebut sebagai Salaya. Tak hanya Salaya, tetapi beberapa daerah di Sulawesi juga disebutkan dalam kitab tersebut, seperti Luwu, Makassar, dan Buton. Menurut budayawan Kamaruddin Nasar, Selayar dalam kitab Kerajaan Majapahit bisa memiliki dua arti. Pertama, sebagai pelabuhan yang pernah disinggahi oleh para pedagang dari Jawa. Kedua, hadirnya pelaut-pelaut dari Selayar yang pernah beraktivitas di pelabuhan-pelabuhan di Jawa. Selain nama Selayar, pulau ini dinamakan pula dengan nama Tanah Doang, yang berarti tanah tempat kita berdoa. Di masa lalu, Pulau Selayar menjadi tempat berdoa bagi para pelaut yang hendak melanjutkan perjalanan baik ke barat maupun ke timur untuk keselamatan pelayaran mereka. Dalam kitab hukum pelayaran dan perdagangan Amanagappa pada abad ke-17, Selayar disebut sebagai salah satu daerah tujuan niaga karena letaknya yang strategis sebagai tempat transit baik untuk pelayaran menuju ke timur dan ke barat. Disebutkan dalam naskah itu bahwa bagi orang yang berlayar dari Makassar ke Selayar, Malaka dan Johor sewanya 6 rial dari tiap 100 orang. Dalam sejarahnya, kehadiran Selayar menjadi titik collecting center berperan dalam mengumpulkan komoditas yang kemudian akan dikirimkan ke pelabuhan internasional yang dalam hal ini adalah Makassar. Tidak hanya sebagai collecting center, Selayar juga menjadi tempat singgah bagi kapal-kapal kayu yang saat itu mendapatkan perbaikan sebelum melanjutkan perjalanan ke barat maupun ke timur. Lokasi Selayar yang strategis menjadi incaran di kerajaan-kerajaan besar karena dapat menentukan aktivitas pelayaran. Beberapa bukti yang semakin memperkuat posisi Selayar dalam jalur pelayaran Nusantara, salah satunya adalah dengan ditemukannya Nekara Perunggu atau Gong Nekara Selayar yang kini berada di Dusun Bontobangun, Kepulauan Selayar. Nekara Perunggu ditemukan oleh salah seorang warga di Kampung Ria-Ria pada tahun 1686 dan dijadikan sebagai benda pusaka Kerajaan Putabangun. Karena terjadinya integrasi antara Kerajaan Putabangun dan Kerajaan Bontobangun sebagai pusat kerajaan, maka Nekara Perunggu dipindahkan ke Bontobangun. Nekara Perunggu dibuat di Xianji, Cina pada zaman prasejarah sekitar 300 tahun sebelum Masehi. Sumber lainnya menyebutkan bahwa nekara ini diproduksi 600 tahun sebelum Masehi dari kebudayaan Dong Son di Vietnam dan menjadi nekara terbesar di Asia Tenggara bahkan di dunia. Persebaran nekara di wilayah Asia Tenggara sangat banyak, sedangkan di Indonesia sendiri terdapat 40 buah nekara yang terbesar dari Sumatera hingga Papua. Persebaran nekara diperkirakan karena terjadinya jalur perdagangan ataupun adanya hubungan bilateral kerajaan pada masa lampau. Adanya hubungan antar kerajaan ini semakin diperkuat dengan adanya simbol perpaduan unsur budaya dari Indonesia, Cina, dan Vietnam di tubuh Nekara Perunggu seperti pohon kelapa, kenari, burung, gajah, bulu burung yang disematkan mahkota kepala suku Cina, serta beberapa simbol sisanya dari Vietnam. Kalau kita lihat Gong itu punya sejarah yang memang sangat unik dibandingkan dengan benda-benda purbakala lainnya. Kenapa? Karena Gong itu bukan merupakan suatu benda kerajaan atau orang Selayar bilang alat gaukan. Jadi bukan, tapi itu adalah alat untuk meminta sesuatu yang diharapkan oleh masyarakat.
Jadi gong itu berbentuk merupakan alat untuk pemujaan. Terdapat dua legenda dari dua sumber berbeda mengenai keberadaan gong Nekara Selayar. Legenda pertama berasal dari Sawari Gading pada periode Lagaligo yang diperkirakan berlangsung pada abad ke-7 sampai ke-10. Legenda ini menceritakan mengenai Sawari Gading sebagai tokoh utama dalam perwujudan tata tertib dan penataan pertama masyarakat Bugis Makassar di Sulawesi Selatan. Sedangkan legenda kedua berasal dari naskah hukum pelayaran dan perdagangan Amanagapa pada abad ke-17 yang menyebutkan bahwa Pulau Selayar sebagai salah satu daerah tujuan perdagangan karena letaknya yang strategis untuk lalu lintas pelayaran dari timur ke barat dan sebaliknya. Dari kedua legenda tersebut memberikan gambaran bahwa mengenai peran dan hubungan Selayar dengan daerah-daerah lain di Nusantara dan Asia Tenggara. Menurut legenda, yang berkaitan dengan Nekara Perunggu ini diceritakan saat Sawari Gading bersama istrinya Wecu Dae dan ketiga anaknya Lagaligo, Wetan Ridio dan Wetan Ribalobo melakukan perjalanan dari Cina ke Luwuk dan singgah di Selayar, tepatnya di Putabangun dan membawa Nekara Perunggu besar. Apabila disimak lebih seksama, gong Nekara Selayar memiliki detail yang tersusun dari kaki berbentuk lingkaran dan melebar keluar. Badan melingkar seperti silinder dengan bahu yang berbentuk cembung. Berbagai hiasan pada badan Nekara terdiri dari garis-garis geometrik, tumpal, spiral, kotak persegi, dan hiasan berbentuk huruf L. Terdapat juga gambar hewan dan tumbuhan seperti 16 ekor gajah, 54 ekor burung, 11 pohon sirih, dan 18 ekor ikan. Di bagian lain Nekara terdapat arca daun telinga yang berfungsi sebagai pegangan. Nekara Perunggu tersebut juga sebagai Nekara Hujan yang memiliki bidang pukul yang menyerupai bentuk matahari dan arca kodok di bagian permukaan Nekara yang dimaknai sebagai simbol air. Itu ada 4 jenis relief yang kita dapatkan. Kalau di atas, di penutup gong itu ada kodok. Itu pertanda bahwa dibutuhkan atau dipergunakan untuk meminta hujan. Relief yang kedua atau yang lainnya itu adalah relief gajah, juga merupakan suatu tanda bahwa alat itu dipakai atau dimanfaatkan dalam menghadapi perang. Nama gajah merupakan alat perang. Kemudian juga didapatkan relief yang berbentuk perahu, itu juga dijadikan lambang kematian. Juga kita dapatkan relief di situ adalah relief seperti pohon enau, pohon kelapa atau buah tala, itu pertanda bahwa itu juga pertanda alat lambang kesuburan. Itulah relief-relief yang terdapat di gong itu yang sekarang ditempatkan di Kecamatan Bontoharu, Kelurahan Bontobangun. Di sana sekarang tempat gong itu ditempatkan. Karena itulah pusat kerajaan Putabangun yang kemudian berubah menjadi Kerajaan Bontobangun. Terdapat kepercayaan di masyarakat bahwa Nekara yang terdapat di Selayar dan Vietnam merupakan pasangan suami istri. Gong Nekara Selayar sebagai suami karena memiliki hiasan katak dan berukuran lebih besar. Sementara itu, Nekara di Vietnam disebut sebagai istrinya karena tidak memiliki hiasan katak di bagian atasnya dan berukuran lebih kecil. Nekara sendiri berfungsi dalam ritual keagamaan, simbol status sosial, isyarat perang, dan penunjukan arah mata angin. Menurut saya, berdasarkan relief tersebut dibandingkan dengan kondisi Selayar sebagai palang pintu antara timur dan barat yang merupakan suatu daerah yang menjadi basis, ke timur adalah daerah panas, ke barat adalah daerah yang subur atau daerah yang dingin, banyak hujannya, tapi kalau ke timur itu sedikit hujannya.
Jadi manakala terjadi hal-hal seperti itu gong itu dipakai, dipukul oleh para orang selalu bilang sandro yang betul-betul mereka sakti. Kita lihat saja di permukaan atau di penutup gong itu di situ ada tanda 8 penjuru angin, tanda matahari terbit, tanda petunjuk timur barat di penutup gong. Sekarang masih utuh, masih disimpan dengan sangat baik untuk dipertontonkan kepada siapa saja yang ingin melihat gong itu. Itulah suatu pertanda bahwa hubungan antara Selayar dengan daerah-daerah luar, hubungan antara Selayar dengan daerah Cina itu sangat erat, karena gong itu dibuat di Cina Selatan yang disebut daerah Donson. Jadi itu adalah satu daerah Donson, di sanalah didapatkan bagaimana merakit perunggu, merakit alat-alat perang dari perunggu itu didapatkan di daerah Donson di Cina Selatan.